Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatul Islam, tahiyatul ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmati ikhwana amma ba'd. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Kita buka jalsah kita dengan bacaan basmalah. Bismillah. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang menganugerahkan pada kita kenikmatan yang luar biasa sehingga pada sore yang berbahagia ini kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Seseorang itu kalau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ini harusnya bisa menumbuhkan yang namanya halawatul iman, yaitu kelezatan iman. Banyak sekali yang beribadah tapi kurang mendapatkan kelezatan iman karena beberapa petunjuk dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang tidak diperhatikan. Sehingga seseorang itu hanya tahu tetapi tidak tafakuh fiddin. Karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, pada sore hari ini kita membahas tentang halawatul iman, yaitu lezatnya iman. Lezatnya iman, yaitu kalau kita lihat di dalam kitab Kitabul Iman, yaitu dari Imam Bukhari, di mana beliau itu meriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mangkuna fihi wajada halawatal iman. Salah satu mangkuna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang akan bisa menumbuhkan kelezatan iman itu pada seseorang. Mangkanallaha wa rasulahu ahabbu. Kemudian yang kedua yaitu adalah ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan mereka itu mencintai seseorang bukan karena motif apapun, tetapi mencintai seseorang lillah, itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ayyakrahu ayyauda fil kufri kama yakrahu ba'da angqadahullahu kama yakrahu ayyauda finnar. Yaitu adalah mereka itu ayyakrahu, mereka itu kemudian tidak suka jatuh ke dalam kekufuran setelah mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka yakrahu ayyauda finnar, sebagaimana mereka itu tidak suka kalau mereka itu masuk ke dalam neraka. Jadi ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, ini kita mendapatkan 3 poin penting. Bagaimana kita mendapatkan kelezatan iman. Yang pertama apa? Mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari mencintai siapapun. Karena itu kalau kita melihat dalam hadis yang lain, ausaku ural iman, jadi kokohnya iman, itu karena apa? Mulawatu billah wal mu'adatu billah wal hubbu billah wal bughdu billah. Jadi ma'asyiral muslimin, ausaku ural iman yang dimaksud dengan kekokohan iman yaitu adalah muwalah. Muwalah itu adalah meletakkan wala atau kesetiaan hanya pada Allah. Mu'adah atau bermusuhan karena Allah. Wal hub atau cinta karena Allah. Dan kemudian kalau al-bughdu, membenci pun, itu juga karena Allah. Kenapa sekarang banyak sekali orang yang bermusuhan, ya, atau orang kemudian berasyik masuk di tangan seseorang? Harusnya mereka itu yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ketika kepada orang fasik, ya, karena mungkin mereka sama, ya, dalam hal yang berkaitan dengan kelompok, golongan, ya, atau kemudian mereka sama-sama supporter bolanya, yang sama. Lah ini kadang-kadang mereka itu kemudian mempunyai sifat ta'asub tadi.
Sehingga dengan orang yang punya iman yang sama, mereka itu kadang-kadang tidak mempunyai sifat yang bijaksana. Karena itu ikhwanifillah, jadi ausaku oral iman ini merupakan salah satu kekuatan daripada kaum muslimin saat ini. Asbabul firaq, penyebab ya daripada perpecahan itu adalah kalau seseorang itu kemudian tidak meletakkan keimanan yang benar itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka itu cinta pada Allah, walladzina amanu asyaddu hubbalillah, maka mereka begitu cintanya pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kalau bukti daripada cinta, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau antum cinta pada Allah Subhanahu wa taala, pasti ikut kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau jenengan bisa melihat saat ini, gara-gara mereka ta'asub ya kepada kelompoknya, maka kemudian mereka itu saling menghantam, tatribu ba'duhum ba'dun. Mereka saling menghantam satu dengan yang lain karena apa? Cuma kepentingan sesaat. Karena itu zuyina linnasi khubusawati minanisa ya ila akhir ayat itu menunjukkan bahwa tarikan dunia akhlada fid dunya wattaba'a hawahu, maka ini akan membuat seseorang itu mempunyai tujuan dalam hidup yang berbeda-beda. Karena itu ikhwanillah azakumullah wa iyyakum, maka pada era modern ini maka ujian kaum muslimin itu letaknya di sini. Bagaimana mereka bisa mencintai Allah, Rasul atau orang-orang yang beriman itu tergantung ya kepada sejauh mereka itu tafakuh fiddin. Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah pasti difaqihkan dalam agama. Tapi tahukah antum fakih dalam agama itu apa? Fakih agama itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama apa? Fakih tadi. Yaitu kalau Pak Fakih ini ada ya. Tapi kalau yang dimuat dengan fakih, aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin, difakihkan dalam agama, yaitu mereka itu adalah ya zahid di dunia. Mereka itu zuhud atau warok dengan kehidupan di dunia. Dan kemudian yang kedua, yaitu mereka basir din. Mereka itu mempunyai basir atau berpengalaman mendalam, begitu menguasai, yaitu tentang agama. Kemudian yang ketiga, mudawamatu li ibadatillah. Yaitu mereka mudawamah atau terus-menerus continue untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu suatu saat Ibrahim bin Adham itu pernah kemudian safar dengan teman-temannya. Dan ketika mereka itu melewati sebuah sungai, maka beliau itu kemudian mengeluarkan bekalnya. Dan bekal beliau itu ya adalah roti kering. Ya, tidak ada dagingnya sama sekali ya. Dan kemudian beliau minum dari air sungai yang sangat jernih. Ketika diminum, ya, maka beliau itu semontoh bergumam dengan sebuah syair. Lau a'lama muluka wa abna'ul muluk wa na'lamu ma nahnu fihi lajaliduna bisuyuk. Andekan ya para raja, kemudian juga para pangeran mendapati kebahagiaan kami ketika kami beribadah zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala, lajaliduna bisuyuf, pasti mereka akan memerangi kami dengan menggunakan pedangnya. Jadi ma'asyal muslimin, tokmul iman atau kelezatan iman itu diperoleh bukan dengan kemewahan, bukan jabatan, bukan dengan kedudukan, pangkat, derajat, semat, keramat, dimrek, jarik maupun duit ya. Jadi semuanya itu timbangannya apa? Kebahagiaan di dalam hati. Inna fil jannah, inna fid dunya jannatan. Sesungguhnya di dalam dunia itu ada surga. La yadkhuluha, apabila mereka itu tidak memasukinya, la yadkhulu fil akhirah, maka mereka tidak akan bisa masuk ke dalam akhirat. Inna fid dunya jannah. Di dunia itu ada surga. Dan apabila mereka tidak memasukinya ketika di dunia, maka mereka tidak akan pernah masuk di akhirat. Apa surga di dunia tadi? Tau'mul iman. Yaitu kelezatan.
Karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, maka kelezatan iman ini itu prasyarat bagi kita untuk menempuh hidup berjamaah. Berapa banyak orang yang kemudian mereka itu hidup ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Berapa banyak mereka disuruh oleh Allah menjadi sebagian orang yang menyuruh pada amar ma'ruf dan nahyi 'anil munkar. Supaya mereka mendapatkan falah atau kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kemudian mereka bukannya saling ta'awun, karena perintah Allah jelas ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi antara satu kelompok dengan kelompok lain itu bukan saling menjatuhkan, tapi yasudu ba'duhum ba'dan. Al-mu'min kal bunyani yasudu ba'duhum ba'dan. Mukmin itu seperti bangunan yang kokoh. Yasudu ba'duhum ba'dan. Tidak akan mereka itu ya merobohkan satu dengan yang lain, tapi mereka saling menguatkan. Tapi kalau mereka itu saling menisbikan, ya, saling kemudian menjatuhkan, maka yang terjadi apa? Barang siapa yang kemudian mempunyai niat pada seorang mukmin, maka niat itu akan kembali pada dirinya sendiri. Paling bahaya ini. Jadi antum itu kalau berdakwah, berada di atas kebenaran, sabat ala sunnah, sabat ala akidah, sabat ala jamaah, sahabat sawabit semuanya itu di dalam kebenaran Allah Subhanahu wa taala, maka antum tidak usah khawatir. Wala tahzanu, wala tahinu, wala tahzanu, wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sedih dan jangan khawatir. Antum itu adalah a'laun, yang paling tinggi. In kuntum mu'minin. Antum beriman. Karena itu tokmul iman, kata Abbas bin Abdul Muthalib, paman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan man radiyallahu rabban. Barang siapa yang ridho dengan Allah itu sebagai Tuhannya. Kemudian wal islama dinan. Kemudian ridho bahwa Islam itu adalah dinan atau agamanya. Wa Muhammadin rasulan. Dan ridho bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Rasul yang diutus. Maka ketika antum ridho dengan tiga hal ini, ya, maka antum akan mendapatkan tokmul iman, yaitu kelezatan iman. Tokmal iman bisa merasakan kelezatan iman kalau kita mempunyai keridhaan pada Allah, Islam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ikhwani fillah, ada seorang dari Bani Dinar, seorang wanita yang menyambut Rasulullah itu di depan gerbang Madinah habis pasca perang Uhud. Ketika kemudian masuk di gerbang itu, ya, dikabari bahwa suaminya meninggal, saudaranya meninggal, anaknya meninggal. Tapi kemudian dia terus tanya terus pada sahabat, ngerejek. Apa ngerejeknya? Apa keadaannya Rasulullah? Bagaimana keadaannya Rasulullah? Ya, bagaimana keadaannya Rasulullah? Ya, maka kemudian dikatakan Rasulullah sehat, tidak apa-apa, kembali dengan selamat. Maka beliau mengatakan, ya, ba'da musibati setelah aku menerima musibah ini, kalau kemudian Rasulullah itu dalam keadaan sehat, maka aku sudah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suaminya meninggal, anaknya meninggal, saudaranya meninggal bersamaan dalam perang Uhud itu, tapi dia masih menanyakan Rasulullah. Jadi ma'asyiral muslimin, jadi cinta para sahabat sudah luar biasa seperti itu. Sehingga kalau mereka itu kemudian mencintai Rasulullah, benar-benar mencintainya itu tidak main-main. Karena cinta pada Rasulullah itu timbangan iman. La yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kamu. Hatta akhuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman di antara antum sampai antum itu mencintai Kanjeng Nabi lebih dari mencintai anaknya, lebih dari mencintai bapaknya, lebih dari mencintai manusia pada umumnya. Sekarang ini kira-kira orang-orang itu banyak ya diberikan idol baru. Oh ya, idol. Akhirnya kemudian mereka itu ya cinta pada Allah, Rasul, dan orang beriman itu berubah menjadi ya pada idolnya masing-masing. Ronaldinho, ya, dia ya, menggojek bola itu
Itu kan luar biasa. Orang tergila-gila. Ya di Brasil itu ya agamanya apa? Ya soccer. Jadi agama itu bola ini yang gila. Karena apa? Begitu tergila-gilanya mereka itu kepada permainan ini. Bahkan kalau antum ya melihat ya di sebagian negara kapitalis, mereka itu mendewakan yang namanya ya, kemuliaan berupa harta. Kalau orang itu kemudian hidupnya itu sengsara, mereka anggap itu ya enggak berhasil. Tapi ma'asyiral muslimin, bagaimana Ibrahim bin Adham tadi, dia itu zuhud. Tapi juga mudawamatu bil ubudiyatillah. Tetap beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan basir bidin. Dan beliau itu tetap ya basir ya, atau menguasai agama ini. Dulu Syekhona Khalil ketika beliau itu mondok di Mekah, dia itu saking himmatnya karena sangunya sedikit, maka beliau itu kemudian mengumpulkan kulitnya bitih. Bitih itu semangka itu. Donce itu bilang. Ya, itu kulitnya itu kemudian diambil untuk disimpan. Untuk apa? Supaya kemudian beliau bisa memakannya kembali. Jadi zuhudnya para ulama dulu itu seperti itu. Tapi ketika beliau itu kemudian ya memberikan ujian ya kepada siapa? Pendiri Lirboyo itu kan ketika dicoba mau masuk pondok itu kan. Nek awakmu iso ngentekne banteng mek sak kentol iki. Berarti ilmumu wis iso ya, sebagai orang yang akan diamanai ilmu. Jadi ujiannya ya, Mbah Khalil itu kadang-kadang kenapa? Karena kasihan ya pendiri pondok Lirboyo itu ya, dia itu tirakat terus ben merasakan iso syukur ketika banteng sak ya, sak segan. Tapi Mbah Ma'ruf Dunglo itu kan beliau itu kan ketika mau ngaji caranya bagaimana? Karena beliau itu ucapannya tajam dan kadang-kadang menyakitkan orang lain dengan hujahnya yang sangat kuat sekali, maka beliau itu kemudian diutus dengan apa? Suruh ngemut batu kemudian berenang ya, untuk menuju ke Madinah. Supaya apa? Kemudian bisa mengendalikan lisannya. Jadi zaman dulu itu kadang-kadang tarbiyahnya aneh-aneh. Tapi itu ternyata mandi ya. Untuk apa? Untuk belajar supaya mereka itu bisa laku zuhud ya terhadap dunia. Kalau Mbah Ihsan Jambes Kediri itu, ya, cobaannya apa? San, Mbah Saikhona Khalil, ya, cincin mbahnya ceblok yang jumbleng. Sukuan. Bayangkan ya, lagi teko, ya, disuruh untuk mencari. Akhirnya beliau lepas baju kemudian mencari. Dan ketika menjelang luhur itu, ya Mbah Saikhona Khalil sudah berpikir, paling angel ya, masuk golek iya apa? Cincin itu kan saat jumbleng ya angel. Kan baunya juga begitu. Tapi ternyata kemudian beliau bisa menemukan. Akhirnya kemudian dia itu paham bahwa dia itu termasuk ya orang-orang yang mempunyai jiddiyah yang sangat kuat. Maka kalau kita melihat apa Minhajul Abidin, bukunya daripada Imam Ghazali, yaitu disarahkan oleh ulama Indonesia, kitabnya namanya Sirajut Thalibin, itu adalah kitab yang dikarang oleh Mbah Ihsan. Sekarang masih ada di perpustakaan Al-Azhar sampai sekarang. Dan beliau itu ya menulis itu ketika beliau setelah ya, selesai di Syekhona Khalil. Artinya apa akhirnya? Kealiman seseorang ini ternyata ya berasal dari jiddiyah. Karena itu kenapa ya musuh-musuh Islam berusaha untuk menaklukkan jiddiyah itu dengan apa? Kesenangan. Fitnatus syara. Itu fitnah yang berkaitan dengan kesenangan. Kalau mereka itu jatuh pada kesenangan, kira-kira apa? Mereka menjadi rohok. Rohok itu apa? Lembek jiddiyahnya. Sehingga kalau mereka lembek ya di dalam berjiddiyah, apalagi thalabul ilmi, apalagi mujahadah, maka mereka itu tidak akan mempunyai ya, kekuatan untuk kemudian amar ma'ruf dan nahyu anil munkar. Man ra'a mungkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, walam yughayyiruhu, kemudian tidak merubahnya, fa innahu syaitonun akhras, maka dia adalah setan yang bisu. Ya, kan kalau ada orang yang kemudian melihat kemungkaran, kok kemudian tidak merubahnya, maka dia berubah menjadi setan yang bisu. Karena apa? Karena dia membuat orang menjadi takut semua untuk memberikan masukan. Ya, karena itu salasun ada 3.
Ya, la yaghiluna alaihil muslim. Yang tiga ini kalau kemudian dimiliki seseorang, dia tidak mempunyai ghil. Ghil itu apa? Tidak mempunyai hasad atau rasa tidak senang kepada ya kaum muslimin yang lain. Kalau mempunyai tiga hal ini. Apa itu? Yaitu adalah ya, al-ikhlasulillah. Kalau dia ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, munasahah a'immatil muslimin. Ya, memberikan masukan, nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Jadi abad ini. Karena pemimpin itu karena dengan menggunakan harta, dan kemudian orang itu sudah kepotangan budi, apalagi sifat orang Jawa itu nek dipangku mesti mati. Dalam pepatah Arab itu al-insan abdul ihsan. Jadi manusia itu hamba daripada kebaikan. Jadi kalau sudah diparingi terus-menerus, ya lama-lama apa? Dia menjadi lembek nanti. Karena itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, seseorang yang sajaah yang berani, itu adalah orang yang kemudian bisa memberikan nasihat kepada orang yang telah berjasa pada dirinya sendiri. Ini paling berat sekali ya. Karena itu kalau seseorang pengen yang mendapatkan ya, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ta'mul iman, maka dia harus mujahadah terus-menerus dalam rangka untuk memelihara supaya kesuhudannya hidup di dunia ini senantiasa terjaga. Kemudian yang ketiga, yang kedua, kan ya, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari siapapun. Yang kedua, wa ayyuhibbul mar'a lillah. Dan dia tidak mencintai manusia kecuali niatnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita itu berhadapan dengan kaum mukminin, maka kita tawadhu. Wa tawaddudu lil muslimin. Kita mempunyai sifat tawaddud yaitu cinta kepada kaum muslimin. Tapi kalau kita menghadapi orang munafik, ya maka kita harus sabar. Karena orang munafik itu zahiruhul Islam wa batinuhu kafir. Dia itu zahirnya Islam, tapi batinnya kafir. Tapi kita tidak boleh mencela mereka. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh daripada orang munafikin, itu kalau sholat di belakang Rasul. Kalau ada apa-apa, pasti dia akan ngajung duluan. Seakan-akan dia itu fastabiqul khairat, merasa yang paling berjasa kepada Kanjeng Nabi. Tapi ketika perang Uhud, dia membosi Kanjeng Nabi, sehingga kemudian 700 pasukan itu berpisah dengan Rasulullah, menyatukan baro'ah gara-gara tujuannya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikin. Tapi itu pun tidak membuat mereka itu kemudian, ya, kaum muslimin itu kemudian ngelek-ngelek mereka. Tidak pernah ada satupun perkataan dari para sahabat yang itu kemudian berusaha untuk ya, menjelek-jelekan orang munafik. Bahkan Umar bin Khattab ketika mengatakan, ya Rasulullah, penggal saja. Sampai gitu. Tapi ternyata ya Rasulullah mencegah. Apa kata dunia? Kalau kemudian Rasulullah itu membunuh para sahabatnya. Artinya apa ma'asyiral muslimin? Yang menghadapi orang munafik, ya sabar. Tapi menghadapi orang kafir, ya dengan hujah. Menghadapi orang kafir dengan hujah. Karena itu hatmul Islam, ya rusaknya Islam, itu karena apa? Ya, tergelincirnya para ulama. Yang pertama, yang kedua itu adalah jidalul munafikin bil Quran. Jadi alim tapi al munafik itu kemudian mereka itu sering memancing kaum muslimin untuk berjidal atau berbantah-bantahan. Ya, kemudian yang ketiga yaitu ada a'immatul mudhillin, yaitu para pemimpin yang menyesatkan. Kalau ada triple ini, ada tiga ini, maka Islam itu ya akan mengalami banyak sekali musibah ya, yang akan menimpa mereka. Supaya apa? Mereka mempunyai kuota ya untuk bisa menghadapi tantangan. Ikhwanifillah, iman itu hanya kuat sebagaimana seorang pelaut yang hidup di laut tenang pasti tidak bisa menjadi pelaut yang handal. Jadi pelaut yang handal itu hanya bisa hidup ya di dalam laut yang penuh gelombang, ya, penuh dengan tantangan, penuh dengan angin topan, penuh dengan berbagai ya hal-hal yang membuat mereka itu harus terus mencoba dan mencoba. Karena kekuatan manhaj itu kekuatan daripada dawabit atau patokan hidup itu hanya kalau orang itu mempunyai yaitu ruhut at-tahadi. Ruh at-tahadi itu apa? Ruh untuk menghadapi tantangan. Kalau mereka hidupnya itu enak, sulit.
Karena itu di dalam Mahabharata itu sampai digambarkan. Ada kerajaan yang namanya Kuru. Itu orangnya namanya Kuru Sitro kan itu ya. Ada kerajaan namanya Kuru. Di mana kerajaan itu tidak pernah mengalami ya, gelombang cobaan apapun. Ayem, tentrem, ya, mahlipah, roh jinawi. Orangnya benar-benar hidupnya itu aman, tentram, sentosa, sejahtera. Tapi ternyata negara seperti ini gampang hilang dari peta. Karena apa? Tidak pernah menghadapi tantangan. Ini pernah dipidatokan Bung Karno ya. Ketika beliau itu menghadapi ya, masa yang banyak, beliau itu menyemangati bahwa bangsa yang kuat dan besar itu bangsa yang siap menghadapi tantangan. Karena itu ikhwani fillah, karena itu dulu para pendahulu kita itu zuhud semua. Ya. Insinyur Sutami itu beliau itu yang membuat Tugu Pancoran. Ya, jembatan layang itu Semanggi ya, sampai tol yang pertama itu yang membuat beliau semua. Bahkan bangunan besar-besar seperti ya, gedung Bung Karno, GBK itu yang ya, dasarnya bangun beliau. Bahkan beliau itu membantu ya beberapa insinyur itu untuk membuat berbagai macam ya cakar ayam itu yang membuat bangunan di Indonesia itu kuat bertahan sampai sekarang. Dia menjadi menteri ya, pekerjaan umum itu sampai 3 kali berturut-turut. Tapi ternyata beliau yaitu ketika pensiun tidak punya rumah, rumahnya ngontrak. Kira-kira menteri PU sekarang pekerjaan umum, ya. Kalau kemudian dia mendapatkan proyeknya berapa persen? Ya, penguasa daerah itu ya, kalau kemudian ada proyek minimal 3%. Terus gak lapo-lapo dia diberikan pada yang bersangkutan. Ini beliau ya, zaman dulu itu tidak mencari apa-apa. Bahkan beliau itu ketika sakit kan tidak punya uang, itu menolak untuk di rumah sakit kan. Dan beliau itu dirawat di rumah oleh istrinya. Sampai kemudian Pak Harto itu mendengar langsung dari ajudannya, langsung beliau itu mengatakan ya sudah, ya, tak rawatnya saja. Akhirnya kemudian dirawat oleh Pak Harto sampai meninggal. Artinya apa akhirnya? Kita melihat bahwa orang-orang dulu itu zuhud itu bukan karena mencari apa-apa, ya karena apa? Menjaga agamanya. Dan menjaga agama itu memang sangat ya berat sekali. Karena itu ikhwan fillah seperti anaknya Ahmad Dahlan, ya Irfan Dahlan, itu dakwahnya itu bukan di Indonesia. Beliau langsung kemudian dakwahnya itu di Thailand. Dan sampai sekarang Islamic Center di Thailand itu keturunan beliau semua. Jadi kalau antum melihat nanti di sana kalau ada kampung Indonesia, maka ya yang bangun itu Mbah Irfan itu. Sekarang cucunya itu menjadi mufti ya di Thailand yang mempunyai otoritas untuk menyatakan itu halal atau haram ya di Thailand. Bayangkan tokoh ya anak-anaknya ya berkembang menjadi dai tapi di Thailand. Yang alat kelamin di sana itu ada 18 jenis. Dakwahnya itu sulit apa enggak di sana? Biasa sulit akhirnya. Tapi ini merupakan ulama yang kemudian tersebar di Thailand, hampir semuanya keturunan beliau. Di sini kan enggak pernah ya, kerungu sama sekali ya. Bu Siti Walidah itu sebagai istrinya, anaknya kan perempuan-perempuan. Laki-laki kemudian ya, berdakwah di luar negeri. Dan zaman dulu Thailand itu termasuk ya daerah Nusantara. Kamboja, Thailand, Vietnam, sampai kemudian ya, Siam ya namanya. Adalah ya milik daripada Nusantara. Dan namanya itu sama, Jawi. Jadi Jawi itu bukan Jawa tok ya. Tapi Jawi itu ya dari Aceh sampai ya Papua itu kalau kemudian dia mempunyai ya pondok di Mekah itu namanya Zawiyah Jawi. Zawiyah itu pojok atau pondok, Jawi itu ya semuanya. Ya dari Daud Al-Patani, Daud Al-Patani atau Abdus Somad Al-Palimbangi, ya, itu bukunya itu sangat terkenal namanya Rizalatul Jihad. Itu sampai sekarang masih diamalkan oleh orang-orang. Dan Abdus Somad Al-Palimbangi itu meninggal syahid pada usia 80-an. Dia tinggi besar itu sampai kemudian sudah dipancung oleh pasukan Siam. Sampai sekarang kepalanya masih disimpan oleh Rama V di Museum Peta, di Museum Kamboja. Ya kan ya, Abdus Somad Al-Palimbangi. Itu ulama ya, yang sampai akhir hayatnya beliau itu berjuang. Asalnya Palembang, tapi jihadnya sampai
sampai di Thailand. Kenapa mereka mempunyai daya tahan yang kuat? Karena kalau orang itu mempunyai tokmul iman, maka dia mempunyai dua istilzat. Istilzat itu apa? Yaitu mempunyai ya kelezatan di dalam dua hal. Pertama adalah istilzat yang berkaitan dengan fitoat. Kelezatan di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu adalah kelezatan di masyarakat. Yaitu kelezatan mereka itu di dalam masyarakat. Masyarakat di dalam kesulitan. Jadi mereka itu taat itu karena apa? Karena cinta pada Allah, Rasul dan orang beriman. Maka mereka itu mempunyai kelezatan yang luar biasa untuk kemudian taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menghadapi cobaan yang luar biasa, maka mereka tetap teguh di jalan dakwah karena apa? Mereka itu mendapatkan kelezatan iman di dalamnya. Karena itu ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum, ini adalah sifat. Kemudian yang ketiga, yaitu ayyakrahu ayyauda fil kufri. Mereka itu enggan untuk kembali kepada kekufuran. Ba'da anqadahullah. Setelah mereka itu diselamatkan oleh Allah, kama yakrahu ayyauda finar. Sebagaimana mereka itu kemudian tidak suka kalau mereka itu masuk ke dalam neraka. Karena itu Abdullah bin Huzafah, salah seorang yang ditangkap. Itu ada 200 kaum muslimin ditangkap oleh Raja Romawi. Kemudian Abdullah bin Huzafah itu ditawari, wahai Abdullah, karena dia komandannya, maukah kamu aku berikan separuh daripada kerajaanmu, yang penting kamu masuk Kristen. Apa jawab Huzafah? Boten. Kami tidak akan menerimanya seperti itu. Ya sudah, seluruh putriku itu akan aku nikahkan pada kamu. Ya, beliau masih menolak. Bahkan dia ditawari, wes kalau gitu kamu menggantikan saya menjadi raja. Ternyata beliau juga menolak. Bahkan kemudian beliau itu ditawari, nek sampean gelem makan babi ini, ya sampean akan aku berikan menjadi orang keduaku di kerajaan ini. Dia tetap menolak. Disukok dengan apa? Kemudian yang terakhir itu ya Raja Romawi itu menyiapkan belangga yang penuh dengan ya, air yang menggelegak dari minyak yang menggelegak. Kalau kamu kemudian nggak manut pada saya, tak lepok ini di sini. Kemudian beliau mengatakan, tidak apa-apa, tidak masalah. Silahkan saya dimasukkan ke situ. Ini sudah judek dengan rojani. Akhirnya kemudian dia memasukkan salah satu prajuritnya. Dimasukkan ke dalam minyak itu sampai kemudian tinggal tulang belulang saja. Langsung menjadi tulang belulang. Karena apa? Saking panasnya minyak tadi. Dan kemudian ya, Abdullah bin Huzafah itu ditawari, ya sudah kamu sekarang masuk. Maka beliau itu meneteskan air mata. Ya, itu kemudian raja sudah bangga. Oh kalah dia, kalah mental. Ya. Ketika Abdullah bin Huzafah itu meneteskan air mata, maka raja itu senang. Kenapa? Sudah bisa mengalahkan secara mental. Tapi ketika ditanya, wahai Abdullah, kenapa kamu menangis? Wahai raja, saya menangis karena apa? Saya tidak punya ribuan nyawa. Andaikan saya punya ribuan nyawa, pasti akan aku satu persatu akan aku persembahkan kepada Tuhanku. Bayangkan ya, nangisnya itu bukan karena takut, karena apa? Memenuhi pengorbanan ini kurang. Ingin dia mempunyai nyawa yang ribuan, diserahkan satu persatu untuk apa? Membela Islam. Akhirnya rajanya, wes, tekmu syaratnya tak duk nih. Maukah kamu mencium keningku? Akan aku bebaskan kamu dan seluruh prajuritmu. Wah, mencium kening tok ora apa? Tidak terlalu sulit. Akhirnya beliau kemudian mencium keningnya raja. Ya, rajanya itu sudah ya ngepreh itu ya, karena dia kalah berbantah dengan Abdullah bin Huzafah Al-Ahzami ini dari Bani Azam, dan kemudian beliau kemudian dibebaskan. Itu diceritakan pada Umar bin Khattab. Takjubnya Umar bin Khattab itu membuat beliau langsung mencium keningnya Abdullah bin Huzafah. Karena apa? Begitu bangganya beliau dengan orang yang istiqomah di jalan Allah SWT. Namanya yaitu istilzat fil masaqah. Dia menerima kelezatan iman itu di dalam kesulitan. Ini tidak banyak ya dimiliki oleh kaum muslimin pada era ini. Tahukah antum? Ya, di ulama Syria itu ada yang dijuluki sebagai ulama barel. Ya, namanya Husaun. Husaun itu adalah ulamanya Bashar al-Assad. Yang dia itu kemudian mengatasnamakan ya Bashar al-Assad dan negara
itu memberikan fatwa boleh membunuh kaum muslimin yang ada di Syria. Maka kemudian kaum muslimin dibom dengan bom barel. Bom barel itu yang membuat ya daerah situ itu menjadi terbakar semua kayak bom napalm. Sehingga orang-orang Sunni di situ banyak yang meninggal. Fatwanya beliau. Dan saat itu dipegang oleh Muhammad Asyara, yang pemimpin sekarang diadili hari ini ya. Karena apa? Dia memfatwakan bisa membunuh orang yang kemudian menentang Bashar al-Assad meskipun itu agamanya Islam sekalipun. Karena menggunakan bom barel, maka beliau menjadi mufti barel. Nanti Anda melihat di internet, ya, sekarang beliau dalam proses ya, pengajuan ya, di pengadilan ya, tinggi di Suriah. Karena itu ikhwanifillah, kalau kita melihat, ya kalau orang itu tidak mempunyai ya, kekuatan hati, maka dia gampang terpengaruh. Apalagi dia kemudian menjadi orang-orang yang membela kemungkaran tadi. Ya. Dulu ketika kemudian ya orang-orang itu melegalkan nalo, SDSB, ada beberapa ulama ya. Karena apa? Untuk dana sosial katanya ya. Kemudian ya program Maisir ini ya, program perjudian ini dan digelontorkan pada masyarakat, ulama yang celuduk itu langsung kemudian ya, dipersekusi saat itu. Sehingga ma'asyiral muslimin itu butuh yang namanya ya bisa memberikan nasihat kepada ya, pemimpinnya kaum muslimin. Ini yang munasohah li a'immatil muslimin, memberikan nasihat pada seseorang yang mukmin itu membuat hati itu tidak akan mempunyai khil. Kenapa kok tidak mempunyai khil? Karena dia tidak mempunyai pamrih apa-apa. Kan kalau dia memberikan nasihat atau memberikan masukan, kan ujung-ujungnya resiko. Dia enak keuntungannya belas. Ya, kalau orang itu ikhlas lillah juga begitu. Kemudian yang ketiga tadi, ya, salasun yang akan membuat kita itu mendapatkan ya ketenangan jiwa, tidak khil, yaitu apa? Luzum bil jamaah. Yaitu kita luzum atau ya, senantiasa menepati kejamaah. Ya, kalau kita kemudian sholat, ya harus berjamaah kalau laki-laki. Kalau kemudian kita memandang sesuatu, ya pandangan kita harus jamaah. Bukan pandangan nafsi-nafsi. Kalau nafsi-nafsi ujung-ujungnya apa? Ittiba'ul hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang berikutnya, ya, ini hadis dari Ammar bin Yasir. Di mana dalam hadis itu dikatakan salasun mangkuna bihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang akan membuat mereka itu ya akan mendapatkan halawatul iman. Yang pertama apa? Yaitu adalah infak ya fi ikhtikar. Yaitu kita berinfak dalam keadaan kikir. Jadi antum dalam keadaan merasa hati itu kikir, kok antum memaksakan diri untuk berinfak, ini antum akan mendapatkan kelezatan iman. Kemudian yang kedua yaitu adalah insaf ya annas ala nafsi. Yaitu kita mengakui kesalahan manusia dan berusaha untuk memaklumi bahwa manusia itu ada tempatnya salah dan dosa. Kalau sekarang kan enggak loh, ada manusia salah malah detrek. Kalau ada manusia yang kemudian mengalami penyimpangan, itu bukannya kemudian ya diberikan nasihat atau petua atau kemudian sesuatu yang kemudian membuat dia itu mendapatkan pencerahan, malah enggak, dibeles sekali. Istilahnya apa? Ya orang itu suka mentai orang lain. Karena apa? Merasa egonya nanti menjadi lebih besar. Ego yang lebih besar itu namanya apa? Ananiyah. Ananiyah itu merasa egonya yang besar. Karena itu kalau orang itu mampu mengatasi ini, insaf ya, indal khoto inas, ya insaf atau kemudian adil ketika menghadapi kesalahan manusia, maka kita kemudian tidak akan vonis mereka itu dengan sesuatu yang di luar apa yang menjadi itu yang menjadi kekuasaan kita. Pernah ada 2 bersaudara, satu hidup di atas, satu hidup di bawah. Loteng satunya di tingkat bawah. Tingkat bawah itu sebenarnya ibadah terus akhirnya. Tapi tingkat atas ini saudaranya maksiat terus. Sampai kemudian ya sudah saking pucele putus asanya dia itu menghadapi saudaranya, maka dia semontok. Wahai saudaraku, ini awakmu ini terus ora katene mlebu surga. Ora katene mlebu surga. Hanya perkataan itu akhirnya. Begitu perkataan itu diucapkan, maka selang beberapa saat dia meninggal. Dan kemudian disusul saudaranya juga meninggal. Maka diceritakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW kisah Bani Israel ya.
yang diceritakan Rasulullah ya kepada sahabatnya. Maka kemudian dikatakan ya bahwa orang yang semonto tadi ternyata masuk neraka. Sedangkan orang yang bermaksiat tadi sebenarnya sudah berusaha untuk tobat tapi gagal terus. Tapi akhirnya dia bisa tobat dan kemudian ambil nyawanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang merasa dirinya itu suci itu kemudian ya salah mengucapkan kepada saudaranya sesungguhnya telah bertobat. Artinya apa? Ya, dia itu kemeruh, tahu ya kemeruh. Jadi penyakit kemeruh, kemudian dia bodoh karena menjustis. Karena itu menurut Syekh Abdul Razak Muhsin Al-Badr, salah satu sifat daripada orang yang bodoh itu apa? Al-ajalah, kesusu. Kesusu menjatuhkan vonis. Karena itu kalau kita melihat ada orang yang kemudian berbuat maksiat, ya kita elek nih. Kalau kemudian dia tidak mau meninggalkan, nanti lain waktu kita beritahu lagi. Begitu seterusnya. Wa innaka la tahdi man ahbabta. Rasulullah ya dalam firman Allah itu dalam Al-Qur'an, ya Rasulullah, jenengan itu tidak akan bisa la tahdi man ahbabta. Antum tidak akan pernah memberikan ya hidayah itu pada orang yang antum cintai. Karena beliau itu mengharap supaya Abu Thalib itu menjadi orang yang beriman. Tapi ternyata ya iman itu tidak ya menyapa beliau. Sehingga beliau itu sangat sedih sekali kalau mengingat Abu Thalib. Maka turun ayat ini. Maka la tahdi man ahbabta. Maka antum tidak akan bisa memberikan hidayah pada orang-orang yang antum cintai. Ini adalah ya, halawatul iman. Ya, yang pertama tadi adalah bagaimana ya, mereka itu bisa berinfak dalam keadaan tidak berpunya atau kikir. Merasa itu adalah harta saya, pekerjaan saya, apa harus saya berikan pada orang lain. Dan yang kedua, yaitu adalah orang yang insaf dengan kesalahan manusia, sehingga tidak menjatuhkan vonis ya, yang akan membuat dia malah rugi sendiri. Karena apa-apalanya bisa hilang. Penyakit kemeruh itu bahaya gitu. Kemeruh merasa dirinya itu bisa mengetahui kapling akhirat itu bahaya. Kemudian yang ketiga, yaitu ba'lul salam lil alam. Ya, badlus salam, yaitu menyebarkan perdamaian ya lil alam pada seluruh alam semesta. Jadi kalau seseorang yang beriman itu enggak deforestasi ya gitu. Orang beriman itu pasti akan nandur dia. Ya. Sampai Abu Darda itu ketika sudah sepuh kemudian juga nandur ya, apa korma itu diguyu mbak putune. Mbah sampean enggak menangi sampai nanti. Ya, kalau sampean tandur ya, ini belum tumbuh jenengan sudah tilar dunya ngomongnya. Tapi ya Abu Darda mengatakan wallahi demi Allah. Lauka nabi akhadikum fasilatan, andakan di dalam tanganmu itu ada satu benih, ya fakhrissaha, maka tanamlah. Karena apa? Karena ini merupakan bentuk daripada cinta kepada alam semesta. Jadi badrus salam lil alam, yaitu berusaha untuk menyebarkan kedamaian kepada seluruh dunia ini. Hadis dari Syekh Abdur dari riwayat dari Abdul Razak di dalam Kitabul Iman di Sahih Bukhari. Jadi kalau antum baca Kitabul Iman, halawatul iman bukan hanya 3 tadi, tapi masih ada ya, seterusnya. Karena itu ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum, inilah yang menjadi ya pedoman dawabit buat kita supaya kita mempunyai ya, halawatul iman sehingga iman kita itu akan menjadi ya, lebih kuat lagi. Sebenarnya ada lagi yaitu iman pada takdir. Karena kalau iman pada takdir itu akan membuat kita itu mendapatkan hakikatul ta'mul iman, hakikat daripada kelezatan iman. Walaisa dzalika ala ya dzalik, apabila mereka tidak melaksanakan iman kepada takdir Allah, walaisa minni, dia tidak termasuk golongan. Apabila memata pada dia mati, walaisa ghaira dzalik, dan tidak beriman pada iman pada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak termasuk golongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian rahimallahu imra'atan Ansor wal Muhajirin. Sungguh ya Allah memberikan rahmat kepada wanita Ansor dan dari Mujahirat, yaitu para orang yang berhijrah karena Muhajirin. Di mana mereka itu ketika mendengar ayat Allah wa yadribna jalabihina ala juyubihina, maka tutuplah wajahmu itu dengan menggunakan jilbab.
Nah, itu akan mendapatkan tokmul iman. Kalau mereka itu suratul istijabah. Cepat. Kemudian mereka itu berusaha untuk memenuhi yaitu anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk memasang jilbab. Sampai mereka mengetok kain-kain mereka itu jadikan kerudung tadi. Rahimahullah. Semoga Allah memberikan rahimnya, kasih sayangnya pada wanita Ansor dan wanita Muhajirin yang mereka itu kemudian ya sikap gercep ketika diberikan seruan oleh Allah wa du'u ila Allah wa rasulihi ayyakuna lahu sami'na wa ata'na. Semoga bermanfaat alhamdulillah. Ini adalah tokmul iman. Ternyata sulit ya pada era menjelang akhir zaman ini. Karena kalau kita ya melakukan seperti tadi, kayak nanti akan bertentangan dengan banyak sekali peraturan dunia yang menuju kepada kapitalis, ya kepada komunis yang sosialis, ya kepada ateis yang mulhid, dan mungkin kita akan berhadapan dengan orang yang punya dzul wajahain, mempunyai dua wajah alias munafik. Lalu menghadapi seperti tadi, ya bagaimana sikap kita, mawakif kita, ya sabar. Karena itu, apa itu? Seseorang Mbah Manaf itu kalau kemudian dicoba itu kayak makanan yang enak karena nggak pernah makan enak. Kalau Mbak Ma'ruf kemudian diajari supaya apa? Tidak apa tulisan. Semuanya kalau Mbah Esan itu karena dia keturunan kiai dan merasa besar ilmunya tinggi sekali, disuruh masuk jumbleng ini bilang supaya belajar tawa. Tarikat Zaziliyah juga begitu. Ada yang namanya topong ngiri. Hakim yang ada di pemimpin tarikat Zaziliyah yang ada di Tulungagung itu ya, peta itu kan dibaiat oleh Syekh Abdul Razak dari Termasi. Merupakan ya apa yang mursyid daripada tarikat Zaziliyah. Syaratnya apa ketika kemudian ilmunya itu dihilangkan semua, kanuragannya. Supaya apa? Tidak kemudian mentang-mentang. Mbah Mesir juga begitu. Mbah Mesir itu ya mempunyai anak turunan daripada Mbah Yahuda. Dari keturunan daripada Mbah Hasan Besari. Kalau antum itu lewat Trenggalek itu ya itu ada kuburannya Mbah Mesir yang dulu. Nanti anaknya itu menikah dengan Mbah Zazuli yang anaknya Mbah Hamim Zazuli, Gusmi itu ya. Mbah Mesir itu, ya itu kalau kemudian menerima ilmu dia tidak mau. Ada ilmu kanuragan, buang semua. Supaya apa? Ilmu benar-benar murni. Tauhidnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum kalau melihat itu jangan melihat sing sakti dan sebagainya itu enggak. Tapi Allah itu kemudian menurunkan para ulama yang benar-benar itu yang mengawal supaya kemudian ya, sesuatu yang talbis al-haq wal batil itu bisa dihilangkan sehingga mereka menjadi orang yang al-ikhlas. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Wahum muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.